Berarti lu pernah dapat kasus pasien yang kayak gitu nggak? Pernah. Yang jadi kayak iya, didikte apa pasien. Nah, lu gimana nih? Lu pengen ngomong apa tuh ke pasien? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sifat saya kan. Oke, halo teman-teman PSK. Baik lagi sama kita berdua ya. Karena di video pertama sangat banyak banget antusias sama kita. Selamat ya. Akhirnya kita kembali lagi. Nah, Dok, tapi kali ini podcast Sesi Kepo mungkin akan membahas suatu fenomena yang mungkin bukan alam, yang mungkin akan agak sedikit sensitif gitu kan. Tapi ini penting. Jadi kita akan ngobrolin fenomena tentang pasien yang sok pinter dan pasien yang tidak mau jujur soal kesehatannya. Nah, hari ini kita ditemani bersama Dr. Ayu Pravita. Terima kasih, Dok. Iya dong. Terima kasih udah mau mampir lagi, Dok. Nah, Dok, sebenarnya itu aku agak gimana ya. Cuman ini penting buat kita juga nih sebagai tenaga kesehatan ya. Betul. Jujur ya, Dok, fenomena pasien sok pinter ini nyata nggak sih di dunia praktik? Sebenarnya bukan sok pinter ya, cuman karena ini tuh efek dari media sosial. Kan sudah banyak banget klinik-klinik itu yang buat konten edukasi dengan menggunakan bahasa-bahasa kedokteran, kedokteran gigi. Terus? Nah, jadi mungkin secara tidak sadar pasien sebelum dia treatment mengungkapkan itulah kepada dokternya ketika ditanya keluhan dan lain sebagainya. Kan yang namanya apa yang kita lihat itu kan pasti menyerap ya, gitu. Secara nggak sadar mungkin, Dok, gigi aku tuh ada kalkulusnya atau dan lain sebagainya lah, banyak istilah-istilah kedokteran yang akhirnya terpakai gitu. Jadi ketika itu diungkapkan ke dokter giginya sih sebenarnya nggak masalah sebenarnya, asal tahu bagaimana treatmentnya, apa segala macam. Nah, itu kan nggak mudah ya. Sedangkan kita aja yang dokternya aja sekolahnya cukup lama untuk mencerna itu semua gitu. Jadi misalkan ada satu diagnosa, misalkan gingivitis. Apa sih gingivitis itu? Terus apa bedanya dengan periodontitis? Nah, itu kan sebenarnya penyakit bagian gusi kan, diakibatkan oleh si karang gigi. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau untuk pasien itu cukup dengan menggunakan bahasa awam saja tuh nggak apa-apa. Yang penting pasien paham gitu. Benar. Dan itu akan diterima dokternya juga ya. Nanti ditimpalinnya juga dengan bahasa sehari-hari aja, nggak perlu bahasa ilmiah, kita tuh nggak perlu. Sama seperti kayak misalkan dari kemarin kita ngobrol, iya nyantai aja lo juga nggak masalah kan gitu. Terus kayak gue pribadi ngasih tahu edukasi tentang gigi ya nggak yang harus deep dan detail banget gitu ya, nggak perlu. Cuman di sini gue akan ngejelasinnya ya yang bagian enak dicerna untuk orang awam lah gitu, nggak yang harus jadi karena kalkulus kamu itu udah mengenai gigi, Pak. Si paham nih. Gue dulu belum sekolah juga gue kayak apa tuh? Gitu. Iya. Sama loh kayak waktu dulu gue ke Objin, misalkan ke dokter kandungan, dikasih tahu bla bla bla, gue pakai berasa kuliah tuh. Karena bahasa awam banget. Si tahu tuh bagian apalah tuh di dalam kandungan gitu ya. Cukup tahu yang basic-basicnya aja. Yang penting tahu bayinya normal, utuh, sehat, semua organnya baik, jari-jarinya lengkap, kayak gitu kan udah tenang tuh. Kita. Nah, gitu tapi itu kan tidak menutup kemungkinan ya, Dok. Ada pasien datang ke Dokter Ayu nih dengan sok tahu mungkin, atau dia kayak panik mungkin karena terlalu banyak menerima informasi dari zaman sekarang kan apa-apa ChatGPT, apa-apa ChatGPT gitu. Banyak. Itu tuh lu sebagai dokter menyikapinya seperti apa, Dok?
Pertama, Mm-mm. tarik napas. Enak sekali. Iya, oke. Ya, tetap aja. Gue akan menjelaskannya dengan pelan. Mm-mm. Dan akan dijelaskan ulang. Karena apa yang mungkin dia terima, edukasi itu kan nggak semuanya detail dan menyeluruh ya. Betul. Yang kalau kita dilihat di media sosial kayak gitu tuh. Jadi ya dijelaskan lagi pelan-pelan, dijelaskan lagi secara utuh. Ya nggak masalah sih. Cuman lebih baik nggak usah ya. Karena belum tentu semua dokter sama. Ya, betul. Belum tentu semua dokter edukatif. Balik lagi ke personalnya masing-masing. It's okay kalau itu. Tentukanlah doktermu sendiri. Gitu, senyamannya kalian. Tapi salah nggak sih kita misalkan kita searching dulu di Google Nggak apa-apa. Cuman jangan diarahin ya dokternya. Dok, kayaknya habis ini aku treatmentnya harusnya ini deh. atau mungkin kayak dok kayaknya aku ini deh Iya. sakit ini deh. Kayaknya aku gusinya harus digingivektomi deh dok, karena udah bengkak kayak gini gitu kayak. Nggak gitu. Nggak gitu ya konsepnya? Nggak. Jadi kan itu kita scaling dulu, dilihat dulu, kontrol dulu. Oke, balik nggak tuh gusinya, balik ke normal nggak? Atau emang harus kayak misalkan treatment kayak gue nih, pakai orto misalkan kayak gitu kan, pakai braces. Biasanya kalau yang kasus susah, itu gusinya kelihatannya gendut-gendut. Gusi gue gendut-gendut tau. Bukan gigi gue ding. Gigi gue yang gendut-gendut. Jadi gigi apa gusi ini yang gendut? Gigi. Jadi pap keping. Jadi mahkota gigi aku tuh kayak bulat-bulat. Besar-besar. Iya, ini aku nih. Ini Benar. gendut-gendut. Nah, itu tuh kenapa? Apa gara-gara badan gue gendut? Wadaw. Canda. Jadi kayak semua dokter tuh punya penilaiannya masing-masing terhadap Setuju. satu kasus. Setuju. Dan setiap kasus, setiap gigi orang itu berbeda-beda. Jadi treatmentnya pasti akan berbeda-beda. Makanya nggak bisa tuh sebenarnya kalau konsultasi hanya via online. Kalau aku pribadi sih nggak bisa ya. Oh, karena kan kalian perawatan Tidak gigi. detail. Ujung-ujungnya pasti akan diminta pasiennya untuk datang ke klinik dan diperiksa secara menyeluruh menggunakan. Kalau yang ada intraoral dipakai intraoralnya di klinik. Jadi pasien lihat, dokter lihat. Nah, nanti dijelasin, oke, kasus gigi yang A itu treatmentnya harus apa, harus apa, baru bisa kelihatan. Nah, dokternya baru bisa nentuin rencana perawatannya plannya ya? apa saja. Iya, betul. betul. Ada itu pun ada yang plan A, plan B gitu. Semua kita coba. Nah, tapi dari fenomena semua ini dok, itu tuh gara-gara semuanya saat ini ya, gara-gara digitalisasi yang semuanya gampang diakses nggak sih? Betul. Jadi Makanya, kayak ada plus minusnya gitu ya? jadi kayak apa yang kita lihat di media sosial itu jangan ditelan mentah-mentah, apapun konteksnya. Jangan ditelan mentah-mentah. Jadi mulai dari edukasi apa segala macam. Kalau emang kamu lihat satu konten edukasi gitu, dari beberapa klinik, tentukanlah satu klinik. Datanglah ke dokter yang kamu mau, tanyalah langsung. Kamu bisa nilai dokternya seperti apa, kamu percaya atau tidak dengan apa yang sudah diberikan dari sesi konsultasi tersebut, kayak gitu-gitu. Jadi jangan gampang kayak percaya, terus jangan apa-apa kan internet tuh zaman sekarang kan ngeri banget nih. Iya. Ini kayak kita nih Masif banget. kita ngomong kayak gini nih. Ditelan mentah-mentah tuh. Enggak, takutnya ada yang klip potong. Iya. Nah, itu di-share terus itu yang kayak Jangan ya. Dek, jangan ya, Dek. Nggak boleh ya. No, don't do that, gitu kan. Kalau kata Gen Z itu, kalau punya anak. Nah, berarti lu pernah dapat kasus pasien yang kayak gitu nggak? Pernah. Yang jadi kayak, Didikte. iya, didikte apa pasien. Nah, lu gimana nih? Jawaban diplomatisnya dulu. Secara diplomatis ya. Inilah ya, bedanya saya tidak dengan pasien, dengan saya tanpa pasien. Tahu lah ya orang-orang di dekat saya, kalau misalkan saya agak sumbu pendek, agak ngomel gitu ya, kalau nggak sesuai, terus kalau sama pasien, ada satu teman gue, kebetulan senior gue, itu ngomong kayak, si Ayu sabar banget coy, kalau sama pasien. Dijelasin, bener-bener jelasin, bisa sejam 2 jam dia ngobrol tuh sama pasien sampai tuh pasien paham.
nggak tahu juga kenapa tuh bisa begitu tuh gue. Nge-switch gitu berarti kan? Iya. Wah, orang-orang. Lu tahu kan aslinya gue kayak gimana Iya. kan? Tapi emang jujur nih, kita bukan bahas zodiak, tapi emang Libra emang suka gitu. Izin ya, tapi Libra. Nah, itu kan diplomatis lu nih. Kalau yang ada di otak lu nih, lu pengen ngomong apa tuh ke pasien? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar sayang. Jadi itu istighfar itu menolong saya untuk yang itu kan nggak bisa dong kita ke pasien kayak duh, Wah, kalau bisa bahaya sih. Allah Viral lu ya, jangan kakak sekarang apa-apa viral ternyata. Iya, asli ngeri banget. Iya, hati-hati ya, kayak jangan gampang menilai orang dari media sosial. No. Big no. Seberapa sering lu dapet pasien? Ini kan yang tadi kita pasiennya so pintar. Nah, sekarang itu ada juga tipe-tipe pasien tuh yang nggak mau jujur soal kondisi medisnya. Gila, Karena ada beberapa dokter kita yang dapat naas. Pasiennya nggak ngomong kalau dia punya riwayat hipertensi. itu paling banyak banget terjadi. Terus pas dilakukan penambalan, sebelum penambalan kan itu kita ada anestesi. Betul. Ketika kita anestesi, blackout. Yes. Nah, itu kita panik. Ternyata pas kita bawa ke rumah sakit, untungnya kita dekat sama rumah sakit juga kan. Kita bawa ke rumah sakit, hipertensinya naik. Ternyata dia punya riwayat hipertensi dan GERD dan lain-lain. Terus kayak, kenapa Pak nggak ngomong? Nah, kita bukan nyalain pasien, mungkin dia lupa. Oke? Mungkin dia lupa itu banyak menyampaikan. faktor sih, nggak hanya lupa, tapi mungkin pernah terjadi dan dia tidak mau mengakui lagi. Jadi daripada perawatannya gagal dan tidak datang-datang ke klinik nggak jadi perawatan, jadi kayak udahlah gue diem aja deh. Ada yang kayak gitu, aku Ada sering kayak banget. gitu. Ada. Terus lu nyikapinnya gimana, Dok? Ini agak dilema ya. Jadi pinter, makanya kalau gue tuh lama di sesi ngobrol sama pasien karena sekalian screening. Oh. Jadi ngelihat fit nggak ya nih orang, gitu loh. Responnya bagus nggak ya? Yeah. Dia lagi panik nggak ya? Kalau lu sering merhatiin gue apa ya? Approaching pasien? Iya. Pasti gue lama di ngobrol di awal. Iya sih. Karena ngelihat sambil screening juga gitu loh. Terus sambil dia buat pasiennya tuh nggak nervous gitu loh dengan perawatan. Apalagi kalau misalkan perawatannya yang kayak pencabutan, PSA atau perawatan saluran akar, itu kan treatmentnya lama. Jadi pintar-pintar juga. Ada pasien yang nggak suka diajak ngobrol, ada yang suka sambil ngobrol, bercanda ada. Karena kan itu treatmentnya lama ya waktunya. Jadi gue mengusahakan untuk chill aja. Oh, chill aja. Gitu. Kadang gue buat kayak lucu-lucuan ya, tapi tergantung ya, baca situasi juga pasiennya bisa atau enggak. Ya, karena kan mood pasien beda-beda tadi Bener. Ada juga yang ikut nimbrung, ternyata asik. Ada tuh. Maaf ya Kak, tapi sebenarnya kalau emang nggak berkenan nggak apa-apa, ngomong aja gitu. Tapi jangan komplain di akhir gitu. Sebenarnya beberapa dokter itu melakukan hal seperti itu supaya nggak bosan pas treatment. Karena kan lumayan lama ya. Bener, karena aku pun merasakan. Aku di treatment sama senior atau juniorku atau sesama sejawat, kalau nggak sambil misalkan dokternya diem atau apa ya, bad mood, itu energinya berasa banget. Karena itu nggak apa ya, aura negatif tuh gampang banget. Iya, gitu. Jadi kayak nanti kerjaannya nggak happy, akhirnya hasilnya nggak memuaskan. Betul. Kayak gitu. Jadi itu salah satu, kalau di aku pribadi ya, menurutku ketika aku interaksi sama perawat atau ke pasien, lucu-lucuan aja, kita ngobrol sampai seseruan, itu untuk menghilangkan pressure yang ada. Oke. Kayak misalkan kan kasus berat atau apa susah, kayak atau pasiennya anatomi cemas, bener, ya itu salah satu mencairkan suasana lah. Nah, Dok,
Gitu. Tapi sebagai dokter gigi nih, ketika lu tahu pasien lu tidak jujur, apa yang lu rasain? Lu kecewa kah? Lu marah kah? Lu khawatir kah? Campur aduk sih, nano. Atau Karena aku gimana? pernah juga pasien punya riwayat hipertensi kebanyakan. Oke. Apalagi jadi gini ya, hipertensi jantung itu berkaitan, dan itu sekarang nggak cuman hanya orang tua ya. Wah, anak muda zaman sekarang Banyak. Kenapa ya? Banyak. Pola hidup. Pola hidup. Kebanyakan apa tuh dia? Makan gorengan kali ya. Kebanyakan instan, kopi. Aku jauh semua tuh dari itu. Kopi, alhamdulillah aku enggak. Gorengan aku alhamdulillah Takut enggak. kuak tuh tadi. Apa ya? Gitu. Apa lagi manis-manisan aku juga enggak. Kamu enggak lihat badan aku Enggak ya, lo americano yang large. Americano kan no sugar. Betul sih. Kok pakai sugar? Madu. Mas. Manuka madu loh. Sih. Nono. Aku sehat loh. Gorengan aku udah nggak makan loh. Satu nggak makan aku. Kameramen percaya. Satu nggak makan. Dua lah. Satu kuali kau. Enggak, bener. Kalau gorengan aku pernah tanya deh. Kayak buka puasa tadi malam tuh. Makan gorengan aku satu enggak pun. 3. Padang nggak dia makan? Atau Enggak. bukis? Aku buah. Aku makan buah kan. Aku udah buah. Wallahi aku makan buah. Aku makan pepaya, aku makan buah naga, aku minum es kelapa muda murni. Yang gara-gara dokter bilang pakai stevia aja. Stevia-nya nggak dibawa, bos. Hari ini aku bawa kok. Jadi sebenarnya lebih baik jujur ya. Kalau misalkan treatment ditanya dokternya, ada obat yang dikonsumsi kah, ada riwayat penyakit lain kah, itu nggak apa-apa ngomong aja karena itu menentukan. Alergi nggak? Betul. Anestesi jenis apa yang kita pakai. Terus bagaimana plannya nanti ke depan untuk treatmentnya. Apalagi misalkan cabut gigi itu wajib banget tuh ditanya. Iya, apalagi kalau udah usia lanjut tuh biasanya ditensi dulu ya. Kalau pasien nggak yakin dan mulai shaking, misalkan dari bibirnya udah Keputih-putihan biru itu. enggak, bibirnya udah gemeter apa segala macem, udah diajakin ngomong selama 15-20 menit masih begitu juga, kalau nggak yakin nggak usah ya. Nggak apa-apa, nggak dipaksa. Nanti ketika kamu sudah yakin, baru datang lagi, ketemu saya lagi, baru kita lakukan treatment. Tuh, dokter tuh enggak upselling. Enggak. Kita tuh ngasih kenyamanan. Kalau pasiennya mau dikerjain, enggak ya wis, enggak apa-apa. Cuman kan dikasih tahu ya, kalau nggak di treatment nanti plus minus. Iya, bener. Bukannya maksud untuk upselling ya. Enggak, kita ngasih tahu karena kan kita udah tahu ilmunya. Betul. Nah, ketika lu dapat kondisi pasien yang tidak mau jujur soal riwayat kesehatan dia before-nya, pernah nggak lu sampai nolak tuh pasien? Pernah. Kenapa? Daripada Kenapa? saya yang kenapa dan klinik yang kenapa, mending kita tidak kenapa. Iya, benar. Tapi emang itu kadang-kadang bisa malakama banget sih. Iya. Karena ya kita nggak tahu hari sial juga nggak ada di kalender. Nggak ada, guys. Yang di kalender cuma ada gajian sama besok THR gitu. Iya. Ya Allah. Ntar lagi nih. Ntar lagi lebaran. Iya. Jadi alangkah baiknya kita mengantisipasi itu ya. Iya. Aku tipe yang aku pribadi loh ya. Nggak tahu, mudah di luar sana juga sama ya. Hai teman sejawatku. Bekerjalah dengan hati. Tuh. Ayu Pravita Februari. Nah, dok, misalkan kalau misalkan datang nih, gue sebagai pasien yang so pintar dan so tahu, kan gue cuman scaling doang. Ngapain gue harus ngasih tahu gue ada riwayat penyakit apa? Kan cuman scaling. Ya kalau misalkan karang giginya dikit nggak apa-apa. Kalau karang gigi banyak? Pendarahan kan, ada pendarahan. Jadi scaling itu maksudnya karang gigi itu ada grade-nya ya. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Nah, kalau grade 1 tuh kan dia hanya di permukaan giginya sini saja. Jadi
perbatasan antara gusi sama giginya. Nah, itu kelas 1. itu kelas 1, tapi kalau kelas 2 dia udah sampai minjem dong. Ya boleh. Udah sampai di sini nih, udah sampai di tengah-tengah Naik sini. atas. Iya, dan udah mulai ada peradangan tuh di bagian gusinya sini. Gendut-gendut gusinya. Gendut-gendut. Oh, Nah, kalau grade 3 itu udah sampai menyelimuti si gigi. permukaan gigi, dan bahkan itu udah sampai di dalam banget sini nih, udah sampai dalam gini. Makanya Jadi tuh gusinya udah ngepleh gitu loh, udah gendut-gendut. Warnanya juga udah merah, udah ungu kadang-kadang gitu. Dan udah sampai di bagian sini-sini nih, di dalam-dalam sini. Nah, itu harus dilakukan kelas 2 atau grade 2 itu udah dilakukan deep scaling. Wah. Dan perlu dilakukan itu kenapa? Karena kalau scaling hanya di bagian permukaannya aja, Bawahnya tetap masih ada ya? iya, peradangannya masih ada nggak kira-kira? Masih kan, di bawah gusi. Makanya Sakit kalau nggak sih? itu tergantung dari tip scalernya. Oke. Tip scaler tip ya itu kan gerakannya getar ya, jadi dia mematuk gitu. Nah, kalau aku pribadi aku selalu pakai yang runcing dan tipis. Oke. Jadi ketika dia mengetuk, memecahkan karang gigi itu nggak terlalu sensitif. Nah, itu nggak banyak sebenarnya yang pahamnya. Jadi aku pun paham ketika di jam terbang sih. Iya sih, itu mah pasti. Iya, jadi udah 5 tahun ke atas tuh kita praktek, akhirnya paham apa dengan kasus, alat apa yang dipakai, kayak gitu-gitu. Wajib banget kita ngulik ya. Nah, aku selalu punya alat itu pribadi. Jadi ketika di beberapa klinik nggak ada, ya udah Pakai kita yang pakai pribadi itu. aja Memang ya. mahal sih, cuman Kan buat investasi kita sendiri juga. bener. Syukur-syukur kalau klinik menyediakan, thank you banget tuh, karena alat itu emang nggak murah. Iya. Karena juga Kan untuk balik kenyamanan lagi, kenyamanan pasiennya. pasien, betul, balik lagi kenyamanan pasien. Gitu, ini aku balikin. Goceng, pakai doang lo. Kasbon ya. Nah, menurut lu dok, Hmm. ini sudah kita sempat bahas, cuma kita callback lagi aja. Seberapa penting komunikasi dua arah dari pasien sama Penting dokter? penting banget. Karena beberapa perawatan itu berhasil harus dari keduanya, antara dokter dengan pasiennya. Tag team yang baik lah. Iya. Gitu loh. Ada yang pasien yang tidak kooperatif, Iya, itu astagfirullahaladzim. ada yang kayak kamu sakit gigi, kamu ada juga yang pasien yang benar-benar enak diajak ngobrol, ada. Itu agak kayak cosplay jadi limbat ya, Wak. Kayak burung kuku. Lu enjoy mengerjakannya ya? Enjoy sih. Enjoy ya? Ya, alhamdulillahnya tuh aku bisa menjadi siapa saja, kapanpun ya. Tergantung dilihat pasiennya bagaimana. Ya, kalau kita bisa cairkan suasana, cairkan. Ini mencairkan es batu, Es batu kali kali ah. ya? Bareng lagi. Takut mulai match. Udah match nih. Lagi kameramennya. Nah, dok, Dia nggak kuat deh kayaknya ngeliatin kita tuh. makanya nggak kayak kameramen yang pertama ya. Iya. Nah, dalam situasi kayak gini nih, dalam situasi ketika pasien merasa sok tahu, terus dia merasa, oh ini tuh harus kayak gini, lu punya hak penuh nggak untuk menentukan perawatan dia atau Iya, untuk menolak, ya udah bu, ibu sama dokter lain aja. Iya dong. Punya Tetap hak dong. penuh. Penuh dong. Karena Karena kan kita yang mempertanggungjawabkan hasil perawatan tersebut kan. izin teman-teman, bukannya kita mau ngomongin kalian sok pintar atau gimana, cuman kalau kalian mencari tahu di Google, di AI itu tidak apa-apa. Tapi kalau kalian ajak atau mendikte dokternya, mohonlah, karena dokter aja nih sendiri butuh dokter lain untuk menyembuhkannya. Itu lebih ke etika ya. Nah, Jadi di atas langit masih ada langit. betul. Gue pribadi tidak semua hal akan gue kerjakan. Ada beberapa part yang memang itu ranahnya harus ke dokter gigi umum, tapi yang sudah senior, yang jam terbangnya sudah di atas gue sendiri, jam terbangnya udah tinggi, udah bisa ngerjain kasus apapun. Ada juga yang memang harus ke spesialis. Iya. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, operlah kerjaan tersebut.
minta tolong lah. Jangan tiba-tiba. Jangan semua diambil aja tuh kerjaan. Iya. Jangan ya. Kalau Karena- ngambil terus dikerjain tuntas nggak masalah Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bertanggung jawab lah. Obok terus nggak dipertanggungjawabkan kan. Satu, nama dokter rusak, kedua nama klinik juga rusak. Betul, Gitu. betul. Jadi perhitungkan apapun perawatannya, resikonya, Tuh. jangan gengsi. Wah, Yang nggak bisa gua, jangan ya. Jangan soto ya. Jangan apa? Jangan jumawa. Jumawa, jangan takabur kata kita mah. Jangan jumawa. Udah yang pasti-pasti aja. Betul. Yang kita kerja itu rezeki nggak akan kutuker kok. Betul, balik lagi rezeki. Jadi kalau emang bisa, oke, gue bisa nih, gue tuntaskan kerjaan ini dengan baik dan benar. Pasien tidak komplain, klinik juga tenang, dokter tenang, kan semuanya enak ya, tuh. betul. Pasien puas. Pasien puas, yang penting itu adalah pasien puas dan mau balik lagi. Nah, tuh yang harus kita maintain. Betul. Karena membangun kepercayaan pasien itu tidak gampang. Jadi kerjakanlah pekerjaan yang sesuai yang kita mampu aja, nggak apa-apa, nggak usah mikirin omongan orang, lu ngerjainnya itu doang, nggak apa-apa. Kayak gue ngerjainnya tambelan estetik, tambelan sederhana dari yang kecil sampai gede, di bagian depan, bagian belakang. Kalau istilahnya itu ada kelas 1 sampai kelas 6, scaling basic, scaling deep scaling, kuret masih oke, tapi kalau udah yang berbau bedah, coba hubungilah dokter spesialisnya, nggak apa-apa loh, gitu. Nggak semua harus ditelan sendiri. Iya, Bukan, kayak nanti kita pencabutan kalau emang udah odontektomi ya, yang pencabutan gigi bungsu. Kalau emang udah kelas 2, kelas 3, ya udah oper lah sama yang lebih senior, lebih ahli. jam terbang lebih gede, lebih panjang lah ya. Oke, Dok, kita masuk ke tanya jawab singkat. Lagi nih. Iyalah. Oke, Dok. Jawab cepat. Pasien yang nggak tahu apa-apa, apa pasien yang paling tahu? Nggak tahu apa-apa deh, lebih gampang ngasih taunya. Ini. Kenapa? Kalau yang banyak tahu, dia ini punya pemikiran sendiri ya? Effort tuh kita ngobrolnya. Aus saya. Karena semakin banyak dia tahu, semakin Iya. kadang-kadang semakin Iya. tidak diprediksi lah omongannya ya. Betul, jadi kayak ada kejutan-kejutan Iya. manis-manisnya gitu. Kayak gini ya? Saya ngasih tahu apa lagi nih? Oke, yang kedua. Lebih sulit menghadapi pasien yang panik atau yang keras kepala? Ya Allah, dua-duanya ya Allah. Ayo. Panik lah, Kenapa yang panik? masih bisa kucairkan. Oh iya. Iya. Benar. Kalau yang Dengan keras- caraku ya. Kalau yang keras kepala? Itu bikin saya bukan cuma astagfirullah, zikir. Bacain murotal ya. Jangan dong. Jangan ya. Oke, yang terakhir, Dok. Ah, Satu kebiasaan pasien yang paling sering bikin dokter geleng-geleng kepala. Kebanyakan kumur. Oh iya. Lama banget nanti kelarnya. Nih gini, Emang ada ya. Ada yang kayak gitu. Terus sama enekan sih. Nah, itu juga kemarin aku sama dokter Iya gue, bahas itu. gue gitu. Iya. Apa itu bahasanya kemarin ya? Bahasa medisnya ya? Apa sensitif? Bukan yang kalau dikit-dikit oe. Aduh, apa sih kemarin tuh? Dokter Rio sama dokter Rio. Wah, Jadi dia juga tuh banyak banget istilahnya tuh. Iya, jadi pas baru nempel kayak gini doang tuh, kata baru nempel kaca mulut di pipi, tak, Iya, tahu gue tapi apa genggel, apa gue sampai gue kalau tanya kayak gini nih suka gini nih. suka kelihatan. Iya. Ininya. Nah, Ya. kayak ada yang kesumbat nih salurannya. Gitu. Mau ini nggak? Mau file nggak? Aku ada file. Mau yang berapa senti? Satu teh, ya mal berapa aja deh, berapa? Demi Allah ini tenggorokan gue kering banget. Ya, sian. Puasa ya, namanya kita puasa, cari konten podcast 2. Aus sih. Aus. Salut sama Pras Teguh, buat teman-teman yang lain, salut yang sari 4, keren kalian. Saya cuma juga nguap itu kayak Ini saya udah aus dan udah gatel. Lanjut. Oke, Dok. Masih ada lagi nih. Masih ada. Nih, ada nggak, Dok, pesan dokter buat pesan dokter buat pasien yang suka googling
terus merasa tahu semuanya. Apa yang pengen sampaikan ke mereka, Dok? Kalau tak googling tahu nggak apa-apa, tapi jangan diungkapin ke dokternya ya. Ntar kita jadi kuliah 5 SKS kan agak lama tuh. Malah debat ilmiah aja. Iya, saya ngejelasinnya kadang suka liar sendiri, soalnya istilahnya loncat-loncat, bukan satu tema gitu. Misalkan tentang scaling, scaling aja udah, jangan nyebrang ke tiba-tiba karies atau gigi berlubang. Jangan ya. Oke, next ya, Dok. Pesan apa lagi yang pengen dokter sampaikan ke pasien yang suka menyembunyikan riwayat medisnya? Wah, serius nih. Tahu lagunya Raja? Jujurlah padaku. Jujurlah cinta. Udah baik. Itu lebih ke nahan pup kayaknya. Iya. Jujur aja ya, nggak apa-apa. Jangan ada yang kau sembunyikan dari doktermu. Nggak bagus ya, Dok ya? Nggak bagus, jangan. Kan tiba-tiba peluk kita, aduh ya Allah tolong. Jangan. Agak deg-degan itu kita mah. Wah, itu gue ceritain itu ya, tiba-tiba dia harus dilarikan ke IGD gara-gara blackout. Ternyata Dia ada hipertensi dan GERD. ya Allah. Dia belum makan ditambah anestesi. Belum makan tambah anestesi. Tiba-tiba blackout. Nah, itu wajib banget kalau kalau ada pasien mau cabut tiba-tiba tanyain dulu udah makan atau belum. Mending kita tungguin dia makan dulu, habis itu nanti cabut. Kenapa? Itu salah satu untuk menambah tenaga dia kan. Jadi jangan panik aja. Ya, pada pasien itu suka panik. Jangan pasien, aku pun panik cabut gigi dulu. Iya, sama. Karena sekarang udah alhamdulillah berkurang. Nah, karena untungnya dapat Percaya aja sama dokternya. Apapun yang di treatment dokternya pasti akan bagus kok hasilnya. Kalau nggak percaya, ya carilah sama dokter yang kalian mau deh. Gitu. Aku pun tidak pernah mau memaksakan pasien akan balik lagi ke aku, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan di dalam satu klinik ada 5 dokter. Oh, aku nggak cocok sama dokter yang kemarin, boleh ganti nggak sama dokter yang lain? Nggak apa-apa, nggak usah baper ya, nggak usah baper. Karena pasien dan dokter itu cocok-cocokan kok, gitu. It's okay. Sama kayak PT lah ya kalau fitness. Iya, bener. Jadi nggak usah baper-baper lah ya. Nah, satu pesan, Dok. Satu pesan tegas tapi lembut untuk semua pasien yang nonton video ini. Sesuai dengan tema kita ya, simpanlah pengetahuanmu itu, tapi jangan dikte doktermu. Kalau mau diskusi dengan dokternya, nggak apa-apa, itu bagus banget. Nanti kamu pilih sendiri apa yang mau ditreatment untuk dirimu sendiri, nggak apa-apa. Dokter tidak akan memaksakan, tapi kalau kamu nggak nyaman, it's okay, kamu boleh ganti option yang lain atau dokter yang lain. Gitu sih. Tuh. Karena dokter itu menempuh pendidikan yang tidak gampang, tidak sebentar. Banyak yang mereka lewati gitu. Jadi bukan kita tidak mau dikritik ya, tapi banyak teman sejawatku juga yang merasa kayak kok gue jadi didekte sama pasien ya gitu. Jangan ya gitu. Itu memberikan ketidaknyamanan untuk dokter-dokternya. Kalau nggak setuju ya udah ganti aja dokter yang lain, nggak apa-apa. Sebenarnya ini pembahasan itu gua sampai merinding gitu karena ya ini sangat sensitif. Sensitif. Pasti ada pro dan kontra. Betul, pro cons. Ada yang mungkin nanti yang kontranya kayak dokternya baperan aja nih, nggak mau kayak gitu, bukan. Nah, itu balik lagi ya. Personal tiap orang tuh beda-beda gitu, nggak semuanya asik nih dokter Ayu gitu ya. Kamu nggak bisa bedain, kamu nggak bisa samain semua dokter lain di luar sana kayak sama aku. Ayu, karena memang ya identitasku ya begini, dengan banyak orang yang bilang kocaknya, cerewetnya, ceplos-ceplosnya, friendly-nya, ya nggak bisa disamain. Ada dokter yang memang nggak bisa, apa sih orang istilahnya sekarang, ekstrovert ya? Ekstrovert ya. Aku juga nggak ekstrovert sebenarnya. Ada part-part dimana kalau habis praktek itu pengen menyendiri. Iya, kayak ngecas diri aja. Jatuhnya kita kayak ambivertnya sih sebutnya. Betul. Nggak selamanya. Tuh buat teman-teman gitu, tapi kan untuk kalian kita akan berikan
perawatan dan ya dengan maksimal aja. Kamu akan mendapatkan aku yang seperti ini. Ya, Agak geli ya, maaf ya guys. Jangan didekte dokternya ya guys. Jangan hargai beliau-beliau yang merawat kamu. Iya, kalau kalian cuma sekedar untuk tahu, untuk ingin tahu. Tanya aja, nggak dok. apa-apa. Emang Nyari kalian di Google iya nggak apa-apa. Oh Cuma berarti jangan yang dibawa ke aku forum pas lagi konsultasi. berarti yang aku tahu tuh yang kayak gini tuh itu ini ya dok. Nah gitu nggak apa-apa nggak itu. apa-apa. Sharing kita sharing. Iya. Membenarkan apa yang kalian tahu deh. Ya, orang-orang please jangan kayak gitu lagi ya, teman-teman. Ya. Tapi gue yakin penonton Pondogi nggak kayak gitu. Smart ya guys. Smart people. Itu kan kaum-kaumnya Om Deddy. Betul, Om. Om. Nggak ada lagi Om. Apa namanya kalau fitness itu namanya? Aduh Osborn. bukan. Oh iya Osborn. Om, kita siap Om jadi GE-nya Om. Gue, lu aja lah. Gue takut diketawain Anda. Oke, Dokter Ayu, terima kasih sudah mau mampir lagi. Jangan kapok ya. Enggak lah, semoga episode kali ini tuh bisa mencerahkan lah ya, mencerahkan para penonton atau para calon-calon pasien pondok gigi biar lebih sadar akan pentingnya kejujuran dalam komunikasi, jujur dalam riwayat medisnya, terus juga jangan merasa untuk kalau lu tahu semuanya lu dokter itu jangan pernah ada. Sharing boleh tapi jangan ngedekte dokternya ya. Apalagi tahapan perawatannya. Nah, buat teman-teman semua yang suka sama video ini kalian bisa like, comment, and subscribe ya. Dadah.